Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaldi Gusirayu dengan NIM 23308111022. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama yaitu sejarah konstitusi. Sebenarnya konstitusi atau konstitusional berbeda dengan Undang-Undang Dasar Gregoritsch dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham modifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis. Dan konstitusi yang tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, peraturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu terbesar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat, itulah maka Inggris masuk dengan kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis-jenis kekuasaan itu dibentuk lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan lebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangan mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu berbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah: yang pertama, kekuasaan membuat peraturan; yang kedua, perundangan atau legislatif; kekuasaan melaksanakan peraturan; yang terakhir ada perundangan eksekutif, kekuasaan kehakiman. Yang terakhir ada kekuasaan kehakiman. Pandangan yang lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam buku karangan Statutes Overige. Ia membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu: yang pertama, pemerintah atau bestur; yang kedua, perundang-undangan; yang ketiga, kepolisian; dan yang keempat, pengadilan. Van Vollenhoven mulai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi 2 jenis kekuasaan lagi, yang kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya, kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum.
Wirjono Projodokro dalam bukunya Atas Asas Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenham ini. Bahkan ia mengusulkan untuk menambah 2 lagi jenis kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan pemerintah pemeriksa keuangan untuk memeriksa keuangan negara serta menjadi jenis kekuasaan kelima dan keenam. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi menjadi 6, dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu kekuasaan membuat undang-undang legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang eksekutif, kekuasaan kehakiman yudikatif, kekuasaan kepolisian, kekuasaan kejaksaan, dan kekuasaan memeriksa keuangan negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karena suatu konstitusi harus memiliki sifat-sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksana penyelenggara negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dan konstitusinya. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang berlaka. Nah, selanjutnya ada perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi Groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya membuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau menyesuaikan itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 dari 1945, sebelum hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum TAP No. 1 MPR 1983 pasal 105 sampai 109 Jo. TAP No. VMPR 1983 tentang referendum perubahan Undang-Undang Dasar kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahun MPR dari tahun 1999, sehingga perubahan keempat pada sidang tahun MPR tahun 2002 bersama dengan kesepakatan dibentuk Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan MPR No. 1 MPR 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi, dalam sejarah perkembangan keternegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu periode
18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini dalam mempunyai Undang-Undang Dasar sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus, rencana undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Periode selanjutnya ada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibat Belanda mencoba untuk mendirikan negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Dan selanjutnya periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya ada periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Orde Baru, perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Perubahan UUD 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan. Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan untuk penyelenggara negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance serta mendukung penegakan demokratis dan hak asasi manusia. Yaitu perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahun MPR tahun 2000. Sidang perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah. Menyempurnakan perubahan pertama dalam hal terkait terkandung DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahun MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan tertentu pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberikan pembagian kekuatan kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Daerah, yaitu DPD, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, dan Mahkamah Konstitusi yaitu MK. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, mempertegaskan prinsip negara berdasarkan atas hukum pasal 1 dengan menetap pasal 1 ayat 3 dengan menetapkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuatan yang merdeka dan penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. Yang kedua, mengatur mekanisme pengendalian dan pembandingan peran pejabat dengan negara seperti hakim. Selanjutnya, sistem konstitusi berdasarkan pembagian kekuasaan. Selanjutnya, setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya, menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. Dan selanjutnya, penyempurnaan pada isi kandungan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokratis modern. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.